2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Salsabila. Nama saya Dera Putri Mayangsari. Saya Humaira Koturnada. Kami bertiga dari 11-1 dan kami ingin memperkenalkan salah satu tokoh yang terlibat dalam proklamasi Indonesia. Sultan Syahrir adalah pahlawan nasional Indonesia. Namun, apakah kalian tahu apa yang dilakukannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Banyak orang mengenal beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Namun, kalian tidak tahu apa yang dijalankannya. Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, sebagian besar orang akan menjawab bahwa mereka memiliki pengetahuan minim mengenai sosok itu. Nah, padahal kalian harus tahu nih bahwa peran dari Sultan Syahrir itu sangat krusial. Tidak hanya itu, beliau juga ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Namun, detik-detik kematiannya sangat tragis. Kalau kalian mau tahu, tonton video kami sampai akhir ya. Sultan Syahrir lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Dia lahir dari keluarga yang berada. Ayahnya adalah seorang penasihat Sultan Delhi, serta merupakan landrat atau kepala jaksa yang bertugas di kota Medan. Ayahnya bernama Muhammad Rasad. Sementara itu, ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Karena latar belakang keluarganya yang relatif berada, Syahrir mampu memperoleh pendidikan berkualitas sejak dini. Dia menjalani pendidikan di sekolah dasar serta menengah di sekolah terbaik di wilayah Medan. Setelah itu, dia juga melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Selama pendidikan sekolah, Syahrir aktif dalam kegiatan organisasi, termasuk diantaranya adalah Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Beliau pun menjalankan berbagai kegiatan pementasan yang kemudian uangnya itu dipergunakan untuk pendanaan sekolah khusus anak-anak yang tidak mampu, yaitu sekolah miliknya bernama Gajah Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Tidak hanya mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan, Sultan Syahrir juga berperan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Syahrir merupakan satu dari 10 pemuda yang menggagas pendirian JONG Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Kelompok inilah yang menjadi inisiator pelaksanaan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1929, Syahrir meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi di Belanda, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dia pun aktif terlibat dalam aktivitas politik kemahasiswaan di sana. Bahkan, dia juga menjalin hubungan dekat dengan Bung Hatta selama di Belanda. Akhirnya, pada tahun 1931, Sultan Syahrir kembali ke tanah air. Beliau gabung dengan Partai Nasional Indonesia, PNI baru. Bersama Bung Hatta, Syahrir menjadikan PNI baru sebagai organisasi yang mencetak kelahiran para kader pergerakan. Karena khawatir dengan keberadaannya, pada tahun 1934, Belanda kemudian mengasingkan Syahrir dan Hatta ke Banda Neira. Sultan Syahrir memiliki peran penting dalam proses deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, mengetahui kabar kekalahan Jepang. Sultan Syahrir menjadi orang pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang. Jadi, setelah kota Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelahnya berita kekalahan Jepang mulai menyebar. Maka dari itu, Jepang mati-matian berusaha menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia.
Namun pada saat itu Syahrir diam-diam menyembunyikan radio miliknya sehingga pada tanggal 10 Agustus 1945 Syahrir menjadi orang Indonesia pertama yang mengetahui kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio yang ia simpan melalui siaran BBC yang menyatakan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu. Namun pada saat itu tokoh penting Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Manwedjodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam untuk mengadakan pertemuan dengan Jepang. Ketiga tokoh yang dipanggil ke Dalat mengadakan pertemuan dengan Jepang yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945. Isi pertemuan tersebut antara lain yaitu 1. Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia kapanpun. Yang kedua, kemerdekaan boleh dinyatakan. Dan yang ketiga, rancangan pelaksanaan kemerdekaan. Keempat, Jenderal Terauchi memberikan selamat kepada Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil PPKI. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Raja Manwedjodiningrat kembali ke Indonesia. Yang kedua, berperan aktif dalam melakukan penculikan Soekarno-Hatta. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, golongan muda mempunyai andil besar, termasuk di dalamnya adalah Syahrir. Mereka mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Permintaan tersebut mendapatkan penolakan dari Soekarno dan Hatta. Keduanya lebih memilih untuk melaksanakan proklamasi lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, yang dibentuk dengan bantuan Jepang. Syahrir dan para golongan muda kemudian memilih pendekatan secara ekstrim. Mereka menculik Soekarno dan Hatta lalu mengasingkan keduanya ke Rangas Dengklok. Selama proses pengasingannya, para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, paling lambat pada 17 Agustus 1945. Kiprah Sultan Syahrir setelah Indonesia merdeka. Peran Sultan Syahrir tak hanya bisa kamu tentukan pada sejarah sebelum kemerdekaan, dia juga punya andil besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kiprah tersebut diantaranya adalah 1. Perdana Menteri pertama Indonesia. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno dan Hatta masing-masing didapuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, kinerja keduanya dibantu oleh Sultan Syahrir yang memiliki jabatan sebagai Perdana Menteri. Keberadaan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia merupakan perwakilan dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada zaman tersebut, PSI mempunyai reputasi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang terpelajar. Hanya saja, peran Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri berlangsung sangat singkat. Dia menempati jabatan ini hanya selama 3 tahun, dari 1945 sampai 1947. Dalam jangka 3 tahun, Syahrir telah melakukan perombakan sistem kabinet sebanyak 3 kali, mulai dari Syahrir 1, Syahrir 2, hingga Syahrir 3. Menjadi korban penculikan. Pada tanggal 26 Juni 1946, kelompok Persatuan Perjuangan melakukan aksi penculikan terhadap Syahrir. Penculikan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soedarsono. Dalam peristiwa tersebut, kelompok oposisi juga menculik 14 pimpinan sipil lain. Proses penculikan ini berlangsung sampai tanggal 1 Juli 1946. Peristiwa ini pun membuat Presiden Soekarno marah besar. Akhirnya, pemerintah pun melaksanakan penangkapan terhadap otak penculikan tersebut. Maijen Soedarsono pun berhasil ditangkap pada 3 Juli 1946. Akhir kehidupan Syahrir. Kisah tragis kehidupan Syahrir bermula ketika PSI tak berhasil memperoleh banyak suara pemilu pada tahun 1955. Dia pun menjadi tahanan politik pada rentang tahun 1962 sampai 1965 karena dugaan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI. Proses penangkapan tersebut berlangsung tanpa melalui pengadilan. Selama di penjara, Syahrir sempat terkena serangan stroke. Pemerintah pun sempat memberi izin kepadanya untuk menjalani pengobatan ke Zurich, Swiss. Akhirnya, Syahrir wafat pada 9 April tahun 1965
dan selang beberapa lama dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.